Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Mata Marsyanda dengan NIM 52 kelas B1 akan menjelaskan tentang dua artikel yang mengandung pro dan kontra masing-masing artikelnya. Di artikel pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Deni Musa pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian yang saya baca menunjukkan bahwa beban kerja dan lingkungan kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Buru. Artikel kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizal Nabawi pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Hasil penelitian yang saya baca menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Pada penelitian Muhammad Nur Deni Musa pada tahun 2020 menyatakan bahwa beban dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang lebih besar diikuti oleh beban kerja. Lingkungan kerja yang baik akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif bagi pegawai. Hal ini akan membuat pegawai merasa lebih puas dengan pekerjaannya dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Lingkungan kerja yang baik meliputi aspek-aspek fisik, sosial, dan psikologis. Di sisi lain, penelitian Rizal Nabawi pada tahun 2019 menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Ini mengindikasikan bahwa meskipun lingkungan kerja merupakan sarana yang mendukung kelancaran proses kerja dan kenyamanan pegawai dalam konteks penelitian ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, variabel kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai yang menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, kepuasan kerja tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Terdapat dua solusi terhadap pro dan kontra pada artikel yang telah dibahas. Solusi pertama yaitu meningkatkan lingkungan kerja. Solusi pertama ini biasanya fokus pada peningkatan lingkungan kerja yang kondusif, seperti aspek fisik. Biasanya aspek fisik ini mengupayakan untuk memberikan fasilitas kerja yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan kerja yang sesuai, serta lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Yang kedua, ada aspek sosial. Biasanya penting untuk mendorong hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, atasan, dan bawahan. Yang ketiga, ada aspek psikologis. Biasanya aspek psikologis ini tuh menciptakan iklim kerja yang kondusif, di mana pegawai mereka merasa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kerja masing-masing. Di solusi yang kedua ini biasanya memanajemen beban kerja yang tepat. Contohnya seperti penentuan beban kerja yang realistis, di mana manajemen harus memastikan bahwa pegawai diberikan tugas dan tanggung jawab yang realistis dan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan pegawai, di mana melalui pelatihan dan pengembangan, pegawai dapat diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Evaluasi rutin, biasanya melakukan evaluasi rutin terhadap beban kerja pegawai untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami stres yang berlebihan dan tetap tertantang. Jadi kesimpulannya, perbaikan lingkungan kerja dan manajemen beban kerja yang tepat dapat meningkatkan kinerja pegawai, tetapi solusi harus disesuaikan dengan karakteristik dan konteks organisasi masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.